Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Abdul Fuad Wahid Qasim, Anggi Afidi, Asri Anindya Putri, Bagas Eka Ardianto akan mempresentasikan jawaban pertanyaan dari presentasi kelompok kami yang bertema ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan kehidupan berkeluarga. Berikut pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat melakukan perbuatan ikhlas dalam sehari-hari? Yang pertama, sumber rezeki semakin besar, mendapat kebaikan, menyelamatkan dari hukuman akhirat, diberi hidayah dan petunjuk, penolong di akhirat, bentuk amal ibadah manusia kepada Tuhannya, bebas dari kesedihan dunia, membuat hidup tenang dan tentram, dan mendapatkan perlindungan dari banyak pihak. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan pengertian ikhlas menurut bahasa. Ikhlas menurut bahasa yaitu membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah, hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, sebutkan 3 contoh ikhlas dalam keluarga. Yang pertama, ikhlas membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, ikhlas ibu rumah tangga memasak makanan untuk keluarganya. Yang ketiga yaitu ikhlas kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaan dari kelompok ketiga, yang kedua yaitu, apa yang terjadi apabila kita sebagai muslim tidak memiliki rasa ikhlas? Jawabannya yaitu, apabila kita tidak memiliki rasa ikhlas, amalan kita akan menjadi tidak sempurna. Karena ikhlas menjadi syarat penting dalam beramal ibadah, sehingga seorang muslim harus menjaga rasa ikhlas tersebut. Pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, tingkatan ikhlas yang mana orang yang memberikan sumbangan tapi dipublikasikan? Jawabannya, memberi sumbangan tapi dipublikasikan termasuk ikhlas pada tingkatan pertama. Karena orang itu ikhlas memberi namun tetap memprioritaskan manusia pada kemanusiaannya. Pertanyaan kedua dari kelompok 4, apa pengertian ikhlas menurut Anda? Pengertian ikhlas menurut saya merupakan sifat terpuji di mana seorang hanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam berbuat, utamanya dalam beribadah dan beramal soleh. Pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud tingkat ikhlas yang tertinggi. Tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas awas al-hawas. Ikhlas hawas al-hawas adalah beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tingkatan ikhlas ini adalah ikhlas yang benar-benar tulus dan murni karena tidak mengharapkan sesuatu apapun dari Allah kecuali ridhonya. Tingkatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang arif dan dekat dengan Allah. Pertanyaan dari kelompok 5 yang kedua, jelaskan pengertian ikhlas menurut para ahli. Bugi, Syarbini, dan Haryadi 2010. Bersih dari segala kotoran dan menjadikannya bersih dan tidak kotor. Imam Al-Ghazali 1975 melakukan segala sesuatu dengan disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dari segala bentuk ketidakmurnian selain takarub ilallah. Ali Al-Daqaq menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk seorang mukhlis, yaitu orang yang ikhlas tidak memiliki sifat riya. Pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara melatih diri untuk berbuat ikhlas dalam berbagai hal? Ada beberapa cara untuk melatih ikhlas, yaitu 1. Meniatkan segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyadari bahwa segala daya dan kekuatan itu dari Allah. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Optimis dan selalu berpikir positif. 5. Mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 6, apa makna al-ikhlas? Dan bila seorang hamba menginginkan melalui ibadahnya sesuatu yang lain, apakah hukumnya? Ikhlas kepada Allah Ta'ala maknanya seseorang bermaksud melalui ibadahnya tersebut untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhoannya.
Bila seorang hamba menginginkan sesuatu yang lain melalui ibadahnya, jika yang dominan adalah niat selain ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala akhirat. Yang didapatnya hanyalah pahala atas apa yang dihasilkannya di dunia tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Orang yang berbuat ikhlas dinamakan apa? Orang yang berbuat ikhlas dinamakan muklis, yang pada tahapan lebih tinggi lagi disebut muklas. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 7. Hukum perilaku ikhlas diterangkan dalam surah apa aja? Hukum perilaku ikhlas diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 94, Al-Bayyinah ayat 5, dan Al-A'raf ayat 32. Pertanyaan dari kelompok 8 yang pertama, apa perbedaan ikhlas dan tulus? Ikhlas itu merelakan sesuatu yang terasa berat. Jika tulus itu adalah kerelaan hati karena faktor adanya rasa senang atau tidak ada beban. Ikhlas memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi di mata Tuhan. Pertanyaan kedua dari kelompok 8, dalam bahasa Arab apa arti kata ikhlas? Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yaitu kalasha. Bentuk akar katanya adalah kuluson atau kalason yang berarti jernih dan bersih dari pencemaran. Pertanyaan dari kelompok 9 yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? 1. Orang ikhlas cenderung menyembunyikan amal kebaikan yang ia lakukan. 2. Tidak pernah berharap pujian dari manusia atas apa yang dilakukan. 3. Mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan ridho dari Allah. 4. Tidak pernah mengharapkan sesuatu balasan dari manusia. Pertanyaan dari kelompok 9 yang kedua, sebutkan apa hadis tentang ikhlas. Hadis tentang ikhlas yang berbunyi, innallaha la yaqbal man mali'i makanna lahu khalisaw wa batugi bihi wajhahu, yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Hadis riwayat An-Nasa nomor 3140 disahihkan oleh Al-Albani. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.